Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahir dengan NIM 2012-3008. Saya di sini akan menjelaskan RPP yang sudah saya buat dari hasil modulnya saya dapatkan dari hasil observasi. Nah, di RPP kali ini yang pertama ada identitas pembelajaran, di mana sekolah yang saya observasi itu Mazhab Pekalongan dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan kelas 10. Materi pokoknya itu menerapkan Al-Qiyatul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alokasi waktu itu 2 kali 45 menit dalam 1 kali pertemuan. Nah, di sini ada kompetensi inti atau KI. Yang pertama adalah menghayati dan meyakini ajaran agama Islam dengan memahami prinsip dasar hukum Islam, yaitu Al-Qiyatul Khamsah. Yang kedua ada memahami dan menganalisis pengertian macam-macam serta penerapan prinsip dasar hukum Islam Al-Quliyatul Al-Khamsah. Yang ketiga ada menunjukkan sikap bijaksana, toleransi, dan peduli dalam menyelesaikan permasalahan keagamaan serta membangun kepekaan sosial di masyarakat. Yang terakhir ada menyajikan hasil pemahaman dengan analisis tentang Al-Qiyatul Khamsah secara lisan atau tertulis dalam bentuk yang terstruktur, logis, dan komunikatif. Terusnya ada kompetensi dasar, itu meyakini bahwa Al-Qiyatul Khamsah merupakan pedoman dalam syariat Islam, menjelaskan pengertian dan hukum Al-Qiyatul Khamsah, mengidentifikasi macam-macamnya, menganalisis penerapan prinsip tersebut, mengambilkan keputusan berdasarkan prinsip tersebut, menyusun paparan tertulis tentang prinsip tersebut, dan menyampaikan hasil analisis secara lisan. Terus ada indikator pencapaian. Nah, untuk indikator pencapaian yang pertama adalah mengaitkan 5 prinsip tersebut dengan nilai keimanan, menyebutkan pengertian dan menyebutkan dalil-dalilnya, menjelaskan maksud dan tujuan dari 5 prinsip tersebut, memberi contoh penerapan dalam konteks kekinian, menyusun solusi atas masalah dengan pendekatan prinsip tersebut, terus menulis ringkasan atau esai tentang makna dan relevansi, yang terakhir melakukan presentasi kelompok tentang penerapan prinsip tersebut. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, di mana siswa itu diharapkan kompeten dalam meyakini bahwa Al-Quliyatul Al-Khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam, terus menunjukkan sikap bijaksana dan memecahkan masalah dengan keagamaan. Ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat, menganalisis pengertian macam-macam, menganalisis penerapan, dan yang terakhir ada menyajikan paparan tentang Al-Quliyatul Khamsah. Nah, di sini di materi pembelajaran saya bagi menjadi 6 subbab. Yang pertama ada pengertian, terus ada urutan, yang ketiga ada macam-macam Al-Quliyatul Khamsah, if'ati, anafs, anakal, anasal, dan almat. Yang selanjutnya ada cara menjaga Al-Quliyatul Khamsah. Yang kelima, penerapan dalam kehidupan modern. Dan yang terakhir, sikap dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip tersebut. Nah, untuk metode pembelajarannya, yaitu blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning atau PBL, terintegrasi pembelajaran berdiferensi berbasis sosial emotional learning atau SEL. Untuk media pembelajaran itu ada laptop, audio, LCD atau proyektor, terus buku tulis, terus ATK. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama ada pembukaan, kegiatan inti, dan menutup. Nah, untuk kegiatan pembukaan itu guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran. Lalu peserta didik siap, guru memberi salam. Terus guru mengecek kehadiran peserta didik. Setelah itu, guru meminta salah satu seorang peserta didik untuk memimpin doa dan dilanjutkan dengan tadarus dengan buku yang ada di situ. Nah, selanjutnya guru memberi motivasi belajar kepada peserta didik dengan menjelaskan manfaat belajar dari materi ini. Terus guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Di pembukaan ini alokasi waktu itu 10 menit. Nah, untuk kegiatan inti, guru membagi peserta didik menjadi 4 atau 6 kelompok, terus guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk membaca materi. Nah, selanjutnya guru merumuskan guru meminta peserta didik merumuskan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan materi dengan bimbingan guru. Terus peserta didik mencari informasi, ya. Setelah peserta didik mencari informasi, peserta didik merumuskan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, terus peserta didik membuat kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Lalu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lainnya untuk menanggapinya. Itu alokasi kegiatan ini ada 90 menit. Nah, untuk penutupan, guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan penguatan dan bersama-sama peserta didik melakukan kesimpulan pembelajaran. Terus guru melakukan penilaian kepada peserta didik. Guru menyampaikan tindak lanjut pertemuan yang akan datang. Terus guru mengakhiri dengan doa dan penutup berupa salam. Itu alokasi 10 menit. Nah, untuk penilaian itu ada 3. Sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Nah, setiap itu dengan observasi tingkat toleransi, empati, dan tanggung jawab saat diskusi. Untuk pengetahuan ada tes tulisan dan tertulis, yaitu pengertian dalil dan penerapan al-qawaidul khamsah. Untuk keterampilan, penilaian terhadap hasil diskusi kelompok, presentasi, dan esai tertulis. Untuk tugas, siswa itu diminta untuk menganalisis contoh kasus penerapan al-qawaidul khamsah dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dan dibuat laporan tertulis. Nah, mencari ilmu itu hukumnya wajib ya teman-teman, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu ya Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan ilmu kita dapat memahami hakikat kehidupan dan tujuan kita sebagai hamba Allah. Mari kita jadikan mencari ilmu sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah SWT. Mencari ilmu itu merupakan jihad di jalan Allah, yaitu melawan kebutuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.